Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaum Yasin. Kisah mereka diceritakan dalam surat Yasin ayat 13 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Menurut banyak ahli tafsir, kaum Yasin adalah penduduk sebuah daerah yang bernama Antokia, yang sekarang ini berada pada wilayah Suriah dan sebagian wilayah Turki. Negeri itu mempunyai seorang raja yang bernama Antikas. Raja itu menyembah berhala. Penduduk daerah ini dikenal berwatak bengis dan keras kepala, sehingga Allah mengutus 3 rasul sekaligus. 3 rasul tersebut bernama Nabi Shadiq, Masduq, dan Salum. Awalnya Allah mengutus 2 rasul kepada mereka, lalu mereka mendustakannya. Maka kemudian Allah menguatkan dengan menambah 1 rasul lagi. Para rasul itu menyeru kepada mereka agar menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan melarang mereka untuk menyembah apapun selain Allah yang sama sekali tidak membawa manfaat di dunia maupun di akhirat. Namun mereka tetap keras kepala dan mendustakan rasul-rasul itu dengan berkata bahwa rasul-rasul itu hanyalah manusia biasa seperti mereka. Menurut mereka, Tuhan yang Maha Pengasih tidak mungkin mengirimkan utusan untuk mereka yang membawa risalah yang membebani mereka. Dengan congkaknya, mereka menganggap dirinya lebih hebat dari para utusan Allah tersebut. Mereka menganggap bahwa para rasul itu hanyalah pendusta belaka. Para rasul tersebut kemudian merespon penolakan dari para pendusta dari kaum mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada Allah. Para rasul tersebut tidak memaksakan agar para pendusta itu mau mempercayainya. Mereka menyerahkan kepada Allah dan menyatakan bahwa tugasnya hanya menyampaikan peringatan dari Allah secara jelas. Para penduduk daerah itu tidak mempunyai alasan untuk membantah para rasul, karena andaikan para rasul itu berdusta atas nama Allah, pastilah Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Sehingga kaum pendusta itu membuat alasan yang mereka buat-buat sendiri. Mereka berdalih bahwa sejak kehadiran para rasul tersebut, mereka jadi bernasib sial, dan mereka mengancam akan merajam dan menyiksa para rasul tersebut jika tidak mau menghentikan dakwahnya. Dirajam yaitu dilempari batu ramai-ramai sampai mati. Para rasul tersebut kemudian menjawab bahwa kesialan kalian itu karena ulah kalian sendiri, bukan karena orang lain. Sungguh apa yang dilakukan oleh para penduduk itu telah melampaui batas, karena mereka menuduh orang-orang yang mengajak untuk beriman pada Allah sebagai pembawa sial dan mengancamnya dengan siksa yang pedih. Penolakan masyarakat pada para rasul itu membuat seorang lelaki yang berasal dari ujung kota untuk menasihati mereka. Lelaki tersebut bernama Habib An-Najjar, seorang tukang kayu dari daerah pedalaman. Dia menasihati kaumnya agar mereka mengikuti ajakan para utusan yang mengajak mereka pada petunjuk dengan tanpa pamrih. Habib An-Najjar juga menyampaikan argumentasi-argumentasi lain
kenapa mereka harus mengikuti nasihat para rasul tersebut. Dan dia kemudian mengikrarkan diri bahwa dia telah beriman. Dia berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dia beriman kepada para utusan Allah secara terang-terangan, dan saat itulah mereka membunuhnya dengan cara dipotong-potong. Ada sebagian riwayat bahwa mereka menginjak-injak orang tersebut hingga ususnya keluar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qila dukhulil jannah." Dikatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Begitu lelaki itu meninggal, dia langsung mendapat seruan untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan dalam dirinya tidak ada sedikit pun dendam kepada kaumnya. Bayangkan, kaumnya telah menyiksa dan membunuhnya ramai-ramai. Namun dia tidak dendam. Dia malah berharap agar kaumnya mau beriman dan masuk surga seperti dirinya. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh masyarakat negeri itu mendatangkan murka Allah yang datang seketika dan mematikan mereka. Setelah Habib An-Najjar meninggal, Allah menurunkan siksa kepada kaum Yasin. Allah tidak perlu menurunkan bala tentara malaikat kepada mereka. Allah cukup mengirim malaikat Jibril kepada mereka. Jibril kemudian mengangkat 2 daun pintu gerbang kota mereka. Setelah itu Jibril berteriak dengan kencang, dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Teriakan itu membuat mereka semua terdiam, tidak bersuara, tidak bergerak, dan tidak ada satupun mata yang berkedip, dan mereka langsung mati bergelimpangan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Mereka akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka justru mengolok-olok dan membunuh orang yang mau menyelamatkan mereka. Bahkan bukan hanya 1 rasul, tapi 3 orang rasul ditambah dengan seorang laki-laki dari kaumnya yang datang memberikan peringatan, tapi mereka menolaknya. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Dan lebih celakanya lagi, dibinasakannya para pendusta rasul itu bukanlah akhir dari derita yang akan mereka terima, tapi justru itu merupakan awal dari permasalahan yang mereka akan terima. Mereka semua pasti akan dihadapkan pada mahkamah Allah yang Maha Adil. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Semua tanpa terkecuali. Ikhwatal iman rahimakumullah, sudah siapkah kita untuk menghadapi mahkamah Allah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup? Jangan sampai kita berada pada kondisi penyesalan yang tak ada gunanya nanti. Selagi kita masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu niat dan upaya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.